Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mencoba mengutip Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Mana? Mana? Tunjukkan. Kata Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus, ikutlah aku. Ikutlah aku. Aku menyembah Elohim. Kalau muridnya menyembah siapa? Aku, itu tuh perintahnya. Nggak, sekarang aku Yesus menyembah Elohim. Aku adalah jalan dan kebenaran tuh. Mulai jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia jalan, otak sudah tidak bisa diperbaiki. Dia mempunyai kebenaran. Ajarlah mereka melakukan. Ajarlah mereka memberikan melakukan kehidupan. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini murid Yesus, menyembah Yesus pasti ada perintahnya dari Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, pasti Kristen melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini murid Yesus, pasti Kristen melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, sekarang kasihilah sesamamu manusia. Kristen ini menyembah Yesus. Mana perintahnya Yesus menyembah dirinya? Ada juga ajarannya itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi pengajaran. Nah, inilah dia Tuhan, Bang Juma. Dari mana? Dari mana dia Tuhan? Dia dimusuhin, malah dia mengasihi. Malah dia mengasihi dan berdoa untuk yang apa namanya, yang memusuhinya itu. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, maka Kristen akan melakukan perintah Yesus. Faktanya Kristen menyembah Yesus, berarti harus ada perintah menyembah dirinya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Yang dilakukan Kristen hari ini adalah menyembah Yesus. Ada nggak perintah Yesus untuk melakukan penyembahan kepada dirinya? Ada nggak? Kalau perintah itu secara tertulis di Alkitab nggak ada. Ya nggak ada. Yesusnya memerintahkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Bukan itu perintahnya. Perintahnya itu adalah hormati sesamamu gitu loh. Iya. Oke, hormati sesamamu. Oke. Ini yang saya tanya, menyembah Yesus. Yang saya tanya, menyembah Yesusnya mana? Mana perintahnya? Tadi kan kami bilang secara tertulis di Alkitab itu nggak ada. Lalu secara apa? Kalau tidak ada secara tertulis, lalu secara apa? Bang Juma, yang tertulis di situ, kasihanilah Tuhan Allahmu, itu yang diajarkan Yesus. Dikasihani siapa? Kasihani Yesus. Kasihanilah Tuhan Allahmu gitu loh. Nah, berarti yang dikasihani ini siapa? Yesus atau siapa? Yesus itu kan mengajarkan hukum kasih, Bang Juma. Yesus mengajarkan hukum kasih. Yang saya tanya, menyembah dirinya itu diajarkan oleh Yesus atau tidak? Tertulis tidak ada. Tidak ada. Lalu kalian itu mendapatkan perintah dari mana menyembah Yesus? Karena dengan ibaratnya dia jadi suruh menyembah, karena di dalam Lukas 2 ayat 10 sama 11 gitu loh. Artinya lahir Tuhan gitu. Yang saya tanya, ajarlah mereka. Gini, Bang Juma, pengikut Yesus itu udah menuhankan pengikut dari mana Tuhan pula Yesus, menyembah Yesus? Kayak Simon Petrus tuh. Saudaraku, kalau pengikut Yesus itu tidak menyembah Yesus, pengikut Yesus itu menyembah Elohim. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan, pergi ke sinagoge pada hari Sabtu menyembah Hasem.
Kalian, pekerjaan yang kalian lakukan pergi ke gereja menyembah Yesus pada hari Minggu. Siapa yang kalian ikuti? Makanya Bang Yuma harus juga baca Yohanes 10:30. Kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Menyembah aku sama dengan menyembah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah kembar. Aku dan Bapa adalah sepotong, setengah, dua, tiga, dan seterusnya. Silakan aja. Yang saya pertanyakan ini, dan kalian Yesus mengaku sebagai pengikut, ya kan? Sedangkan Pak Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Hari Sabtu ke sinagoge menyembah Elohim. Pengikutku mengikuti aku, mereka pergi ke gereja hari Minggu menyembah aku. Nyambung nggak? Kan tidak nyambung. Dia karena dia pernah mengatakan di Yohanes 10 ayat 30 ini, karena dia bilang, kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Menyembah Bapa itu menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Gitu. Pada hari Sabtu aku ke sinagoge menyembah Bapakku. Kata Tuhan Yesus Kristus juga pernah mengatakan, segala kuasa Bapa itu telah diberikan kepadanya, telah diberikan kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Begitu. Saudara, percaya nggak Yesus berkata pengikutku mengikuti aku? Yohanes 10:27. Percaya nggak? Percaya nggak? Jadi ini yang saya katakan tadi Bang Juma, yang mutar-mutar itu yang begini, ya kami begini, ya Kristen seperti ini. Kenapa memutar Bang? Nggak ada memutar, Kristen itu tidak ada memutar. Nggak ada mutar-mutar, silapan mutar-mutar. Sebelumnya dipastikan dulu, apakah nih Bang Sotau ini memang menyembah Yesus? Ya. Iya, kita Katolik kan menyembah Yesus. Nah, itulah pertanggungjawabkan itu. Bagaimana kamu menyembah Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah jelas, Laban. Nah, saat ini jelas Tuhan Yesus itu sudah ada di surga gitu loh. Nah, surga itu di mana? Ini loh, Laban. Saya kasih itu ya. Misalnya di suatu kita mau masuk kerja nih di suatu perusahaan. Kalau ada orang dalam di perusahaan itu, kalau kita masuk ya jelas agak mudah gitu kan. Nah, kalau di sana nggak ada, di surga nggak ada orang dalam, gimana? Saudara, coba Laban kamu jawab dah dulu. Coba kita cek dulu di mana surga itu ya. Matius 6. Ini tentang ajaran Yesus tentang doa ya. Bapa kami di surga. Yang jelas Tuhan Yesus di surga gitu. Mau dicek. Tunggu dulu, kita cek dulu di mana itu Bapa itu. Coba ayat 6-nya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, masuk ke dalam kamarmu ya, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tuh. Di surga itu. Iya, di surga itu tempat sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, bagaimana kamu menyembah Yesus? Ya, berarti di surga saat ini tersembunyi itu kan? Nah, di mana cara kamu mau lihat yang tersembunyi? Itulah dia itu surga. Kan nggak kelihatan begitu loh Bang. Intinya di situ gitu. Iya, kamu tidak melihat, Bapak melihat. Gimana kamu memastikan itu? Abang karena dia dari surga turun ke dunia dan naik ke surga. Bang Laban, nah kalau Bang Laban ikut siapa ini? Gurunda ngeberesin dulu yang tadi. Gurunda gimana nih Gurunda? Pasti nggak ke surga itu? Nggak. Ini kamu mengaku sebagai pengikut itu yang menggelikan. Lukas 4 nomor 16, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Anda ikutin enggak ini?
Yohanes 10 nomor 27. Pada saat aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Anda ikuti enggak itu Yesus? Makanya itu kan sebenarnya pada saat dia jadi manusia. Kacau. Makanya pada saat manusia kan sifat kemanusiaannya itu 100% dia ngambil gitu. Iya, dia manusia. Sebagai manusia dia mau diikuti atau tidak? Lagi karena sebagai manusia dia mau diikuti atau tidak? Itu sudah jelas-jelas firman itu sebagai manusia dia mau diikuti atau tidak? Manusia. Kalau itu Bunda pertanyakan, ya berarti apa namanya, logikanya di mana gitu. Memang itu udah terang-terangan ditulis di Yesus situ. Yesus ini gitu, maunya jadi sifat-sifat kemanusiaannya ya atau memang bagaimana? Seperti itu gitu. Yesus ini maunya diikuti atau bagaimana? Jadi, mau nggak Yesus ini supaya muridnya mengikutinya? Mau nggak? Kan sudah tertulis Bang Juma, aku adalah jalan dan kebenaran. Nah, kalau begitu berarti Yesus yang harus diikuti. Iya, Kristen yang ikuti Tuhan Yesus, Bang Juma. Yesus ibadah menyembah siapa? Yesus beribadah itu bukan menyembah, tetapi dia mencontohkan kepada pengikutnya agar menyembah dirinya siapa? Gitu. Mencontohkan menyembah siapa? Iya, menyembah dirinya. Bapak kalau nanti menyembah diri. Rusak memang otaknya ini. Betul kata silaban. Bahasa Indonesia nggak nyambung. Begini Bang Juma tanyakan Kristen. Jadi Kristen itu menjawab dengan sesuai yang tertulis dan keimanannya, begitu loh. Kenapa Anda mengatakan sesuatu yang bohong? Kenapa? Bukankah ini kita orang dewasa? Bukankah kita ini diskusi agama? Bukankah kita ini diskusi orang-orang benar? Tapi kenapa kalian bohong? Apanya yang dibohongi di dalam Anda mengatakan, kalian mengatakan Yesus menyembah dirinya. Hei, di mana Yesus mengatakan itu? Kebohongan mana lagi yang Anda ingin sembunyikan ketika Anda mengatakan Yesus menyembah dirinya? Gak malu? Nggak ada kebohongan. Loh, di mana Yesus menyembah dirinya? Dia menyembah Bapa yang ada di surga. Dia itu astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya ini orang dewasa itu, sudah bangkokan. Bang Zuma itu jangan cuman mengambil dari ayat langsung. Di mana Anda bisa mengatakan? Di mana dalilnya Yesus menyembah dirinya? Di mana? 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 Jadi Bang Zuma, kalau mau belajar Alkitab itu harus dibaca saya pula yang harus diajari. Justru pasal. Saya bertanya, di mana di Bible Yesus menyembah dirinya? Coba. Mana? Bila itu tadi dia mencontohkan bahwa menyembah siapa? Bapa itu sama dengan menyembah dirinya karena kata dari Tuhan mana Yesus Anda mendapatkan ilmu itu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Kalau menyembah Bapa sama dengan menyembah Yesus, di mana? Aku adalah kehidupan. Ya Allah ya Karim. Ada seorang pun justru yang karena kepada Yesus Bapa, kalau tidak melalui aku, itu tadi ayat memberikan contoh menyembah kepada Sang Bapa yang ada di langit. Lalu Anda kenapa justru menyembah kepada manusia bernama Yesus itu, Bung? Anda mengatakan Yesus jalan, Anda mengatakan Yesus kebenaran, Anda mengatakan Yesus hidup. Tapi kenapa Anda tidak mencontoh Yesus? Hah? Bukan saya yang mengatakan, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakannya dan membuktikannya sendiri. Kenapa gitu loh, tidak mencontoh Yesus? Itu loh. Bukan kenapa saya Anda tidak yang mencontoh Yesus? Bukan saya kenapa Anda yang tidak mencontoh Yesus? Gitu. Kenapa? Jadi gini. Kalau Anda pengikut, kenapa Anda tidak mencontoh Yesus? Sederhana bukan? Yesus masuk ke sinagoge. Pada hari apa? Pada hari Sabtu. Menyembah siapa? Menyembah hakikat yang ada di langit. Kenapa Anda nggak ikuti itu? Kenapa justru mengikuti orang-orang barat yang menyembah anak Maria? Ayo. Bukan begitu. Itu faktanya.
Itu faktanya. Jadi gini, dengar. Tapi faktanya ini dengarkan dulu saya. Bang Juma loh, Jadi Yesus itu bukan orang Kristen Tuhan kan, tetapi Alkitab mengatakan Yesus itu memang Tuhan dari sononya, gitu kan? Mari kita buktikan ya. Karena Kristen mengatakan, sabar. Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dari sononya. Itu menurut saudara. Menurut Yesus, Yohanes 8:42, aku bukan Tuhan. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Jadi ayat Bunda baca juga ayat Lukas 2. Yang mana yang betul? Yesus Lukas mengatakan 2, aku ayat datang bukan atas Hari kehendakku ini sendiri. telah lahir Yohanes bagimu 7. juru selamat. Yohanes 7. Nomor 28, nomor Kristus Tuhan di kota 29. Daud. Apa kata Yesus? Bicara itu loh, bukan Engkau manusia loh. memang mengenal aku, tapi engkau tidak mengenal dia yang mengutus aku. Ayo. Nah, gitu. Begitu gimana? Makanya Abang Gerunda harus bacanya moderator yang di bawah biar kerja ya. kesimpulannya tahu nggak sesat gitu. Tentang Al-Qurannya sendiri. Bung, coba. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu Yesus datang atas kehendak siapa? Dengar Juma. Kamu Cuma ngerti tentang Al-Qurannya sendiri. Yang paham Alkitab itu adalah Oh enggak, sorry ya, yang paham Bible itu umat Islam yang belajar Bible. Kalau orang Kristen sudah pasti nggak paham. Kenapa? Karena orang Kristen hanya mendengarkan khotbah pendeta dan juga pastor. Itu kan pemikiran. Nah sekarang kita uji. Menurut Yesus, berdasarkan Yohanes 8:42, Yesus datang ke dunia ini atas kehendak siapa? Di kitab itu kata menurut itu tidak ada. Menurut Yesus, tuyul, bukan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, di dalam Yohanes 8:42, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak siapa? Ayo, atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Berani enggak kalian mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri? Berani enggak? Ayo, berani enggak? Yesus berkata, aku datang di muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak siapa? Macet internasional. Atas kehendak Bapa di surga. Atas kehendak Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa kan? Ya jelas, karena Yesus itu kata Injil Yohanes firman Bapa yang telah menjadi manusia. Sebab Yesus itu bukan Bapa. Udah selesai. Terus kenapa Anda mengatakan menyembah Yesus sebab Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Nah itu dia, karena ya itu dia apa? Jangan sepotong-sepotong mengambilnya ayat per ayat, jadi harus ada utuh gitu. Sekarang begini, Yesus datang ke atas muka bumi ini atas kehendaknya siapa? Kehendak Bapa. Jadi ketemu, berarti bukan Yesus kehendaknya itu Yesus. Tuhan. Memang bukan. Loh, jadi Anda baca juga kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Maaf ini ya. Sekarang untuk membuktikan dia dan Bapa satu hakikat. Coba. Nah, jangan macet di sini dulu. Tetapi dia membuktikan apa yang dikatakannya itu. Sekarang yang kita bicarakan Tuhan Yesus itu udah di surga. Sekarang yang kita bicarakan tinggal memo biografinya gitu loh bro. Sekarang begini, Tuhan pada diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Jawab. Macet. Haruskah macet sampai di sini? Apanya? Kehendak apa maksudnya? Ya, kehendak apa maksudnya? Kehendak pada diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Kehendak maksudnya kehendak apa? Kehendaknya mau apa? Kehendaknya mau menyembuhkan berbagai macam penyakit ada. Kehendaknya membangkitkan orang mati ada. Kehendaknya mengampuni dosa ada. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama mujizatnya banyak, kehendaknya sekarang banyak. Saya tanya sama saudara.
pada diri Anda itu. Jadi semua kehendak itu telah dikuasakan kepada Tuhan Yesus ini gitu. Kacau. Termasuk kehendaknya mengadili orang hidup dan mati. Jadi dia datang nanti yang kedua kali menghadirnya, yang nggak ada ngikutin dia nanti dibuang ke api yang menyala-nyala neraka. Istighfar teman-teman muslim, istighfar, astagfirullahaladzim. Ada orang tua tapi otaknya masih kecil sekali, tidak berkembang. Cuman jasadnya yang berkembang, otak mengkerdilkan sendiri dirinya. Sekarang pencipta langit dan bumi ini ketika hendak menghendaki sesuatu terjadi, sabar dulu Bung, sabar dulu. Pencipta langit dan bumi ketika menghendaki sesuatu, ada berapa pemegang keputusan pada kehendak itu? Misalnya, Tuhan ingin menjadi manusia. Ada berapa kehendak yang ada di sana? Misalnya nih, Tuhan, aku mau jadi manusia dong. Nah, ketika Tuhan itu menjadi manusia, di situ ada berapa kehendak? Nggak bisa jawab dia. Kok pada tidur? Ada berapa kehendak? Ini ada Tuhanmu nih, ada Tuhan namanya Brahma. Si Brahma ini mau menjadi Hercules, atau menjadi Krishna, atau menjadi Yesus. Si Brahma yang ingin menjadi Yesus, sebelum menjadi Yesus, di situ ada berapa kehendak? Satu kehendak. Kalau boleh saya bantu jawab satu dong. Satu kehendak kan? Iya. Oke. Ketika satu kehendak ini mengatakan, aku ingin menjadi Yesus. Berarti ketika dia menjadi Yesus, Yesusnya harus berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Betul? Enggak betul. Hah? Lalu atas kehendak siapa? Kalau bukan kehendak dia sendiri, kan cuma satu kehendak, Cak Ayu. Gimana dong? Kehendak Bapa cuma. Ya, berarti bukan kehendaknya Yesus. Begini, dia itu kehendak ilahinya apa kehendak kemanusiaan yang ditanyakan? Mama, dasar tompel. Ketika Yesus belum jadi manusia, dia itu asalnya dari satu kehendak, yaitu Sang Yang Maha Berkehendak. Sang Yang Maha Berkehendak Anda fitnah menjadi Yesus, maka ketika dia menjadi Yesus, Sang Yesus harus berkata, aku datang atas kehendakku sendiri, yaitu kehendak aku dulunya adalah Bapa, sekarang menjadi manusia karena atas kehendakku sendiri. Saya sendiri yang mau menjadi tompel. Koslet. Bukan begitu narasinya, keliru. Lalu harusnya gimana? Jadi Tuhan Yesus ini firman Allah yang menjadi manusia. Ini bukan itu berbicara mengenai firman Allah jadi manusia. Jadi nggak ada urusannya yang dengan kehendak. Ini Yesus ini maksudnya kehendak Bapa itu atau buat bukan? Ya, Alamak. Ya kehendak Bapa lah cuma. Tadi kan udah Ketika dengar. Cuma gini, saya dengarkan saya. Jadi begini Bang Zuma, kenapa dia jadi berkehendak jadi manusia? Karena siapa yang berkehendak menjadi manusia? Untuk menyelamatkan siapa manusia yang berkehendak dari menjadi dosa. manusia? Siapa yang berkehendak menjadi manusia? Jawab dulu itu. Yang berkehendak menjadi manusia itu firman-Nya, bukan Allah itu yang jadi manusia. Siapa yang berfirman? Makanya baca Injil Yohanes 1 sampai 14 supaya jelas. Antara firman-Nya dengan Bapa itu beda. Beda lah. Dua pribadi yang berbeda. Sekarang perkataan kamu dengan kamu, kata-kata kamu sama apa enggak? Kan beda.
Beda. Katamu firman. Kata-katamu kamu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Sekarang yang jadi Yesus ini bukan Bapa. Bukan Bapa, tapi firman. Betul? Ya. Anda mengatakan firman dan Bapa berbeda, betul? Ya. Oke, firman dan Bapa berbeda. Kenapa ketika firman menjadi manusia, justru Anda mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, Cahayu? Nah, itu secara hakikat sama. Hakikatnya sama. Tetapi wujudnya beda. Ada Bapa, ada firman. Gimana ceritanya? Kalau Bapa ini wujudnya roh. Ceritanya? Kalau Bang Suma, firman ini ya Paman, wujudnya apakah kata-kata perkataan Bapa. Bang Suma dan Bang Suma itu sama? Tidak, bukan? Tapi Iya. hakikat kemahakuasaannya itu sama Allah, gitu. apakah Bapa dengan firman itu sama? Tidak, loh. Yang menjadi Yesus siapa? Firman. Nah, apakah ketika firman menjadi manusia, manusia ini adalah Bapa itu sendiri? Secara hakikat, iya. Dasar pemakan kutu. Jadi seperti itu. Tahu Juma, nanti Ya udah satu-satu dulu, sebentar dulu. Parah. So tahu oleh Anda diam dulu. Ini si Jimmy mau bicara, diam. Si Jimmy mau maju. Nanti kau giring dengan perkataan kalau Yesus itu Bapa itu kau bilang Allah, kenapa Yesus itu makan, kenapa dia tidur? Pasti itu juga. Bukan begitu. Terlalu tinggi itu, terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Tidur ya, sorry ya semua. Ya, tidur, biar otakmu sehat. Tidur. Kurangi makan babi, biar tidak seperti watak babi. Sekarang atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Juma, kamu udah banyak bertanya. Saya mau bertanya dulu sama kamu dulu. Atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Juma. Tapi kan saya sudah bilang kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa. Apakah Yesus adalah Bapa? Perkataannya. Iya. Sekarang saya apakah Yesus adalah Bapa? Juma, saya mau tanya kau dulu. Kau terlalu apa itu? Panjang kali. Saya mau tanya Al-Qur'anmu dulu, boleh? Terlalu tinggi. Jangan. Saya boleh terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jangan. Saudara. Yang pertama itu adalah Taurat. Yang kemudian adalah Injil, Bible. Kalau Anda sudah lolos Bible, baru masuk ke Al-Quran. Ini Bible aja nggak lolos. Gimana mau masuk ke level tinggi? Jangan. Nanti pecah kepiji pelermu kalau bahas itu. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak firman. Berarti Yesus dan firman sama atau tidak? Yesus sama firman, yaitu Yesus, firman itu ya Yesus. Nah, kalau firman itu adalah Yesus yang datang sebagai manusia, yang berkehendak datang menjadi manusia, siapa? Loh, kau bolak-balik nanya itu aja, kau bolak-balik. Ya memang, karena kamu belum lulus di situ, Cak Ayu. Saya mau tanya kau sudah lulus. Jangan ketinggian bahasa Quran nggak bisa. Bible aja yang bahasa Indonesia kamu mencret. Apalagi bahasa Al-Quran. Dipertahankan ini apa diturunkan? Ketinggian kamu bahasa Al-Quran. Bible yang bahasa Indonesia saja kamu macet. Bahasa Al-Quran so tahu. Firman menjadi manusia. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa kemudian Yesus menjadi manusia? Atas kehendak firman. Berarti Yesus adalah firman. Anda mengatakan iya. Kalau Yesus adalah firman, kenapa Yesus berkata, Aku datang bukan atas kehendakku? Berarti Yesus juga bukan firman. Nah, kalau Yesus bukan firman, Yesus bukan Bapa, berarti Yesus ini manusia. Iya. Yesus bukan firman. Iya kan? Gimana sih kau? Yesus bukan firman. Yes, firman jadi manusia, bukan. Loh, kenapa Yesus mengatakan? Kenapa Yesus mengatakan, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya. Ya apa? Betul. Katanya dia firman. Iya, firman jadi manusia. Nah, sekarang kalau firman jadi manusia, kenapa Yesus tidak berkata, Aku datang menjadi manusia atas kehendakku?
Kan dia kehendak Bapa. Yang mana yang betul ini? Bapa itu yang jadi manusia. Perkataan Bapa. Kulang lagi. Atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Kau bolak-balik pertanyaanmu. Ya memang karena kamu nggak lolos di sini. Kamu macet internasional. Loloskan dulu dirimu di sini. Kenapa nggak lolos saya? Nggak lolos lah. Yesus ini datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Itu kan pengakuan maaf saya nggak lolos. Ya memang nggak lolos. Yesus datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kau yang nggak lolos. Loh, ini kau nggak bisa jawab. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa, perkataan Bapa yang menjadi manusia. Kehendak Bapa. Terus kehendak Bapa. Enggak, kau tanya lagi enggak nanti? Enggak, kehendak Bapa bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus adalah Bapa? Tidak, firman-Nya. Hah? Perkataannya. Yesus berdoa kepada siapa? Oke. Berarti Yesus adalah firman. Firman yang menjadi Yesus. Firman yang menjadi Yesus. Firman apakah Bapak? Firman apakah Bapak? Firman apakah Bapak? Firman bukan Bapak, tapi bukan Bapak. Bagaimana nih, teman-teman? Bagaimana nih, teman-teman? Firman bukan Bapa. Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Bapa. Ya. Ya. Berarti Bapa berkehendak yang bukan Bapa agar menjadi Yesus. Betul? Gimana? Bapa berkehendak agar firman yang bukan Bapa menjadi Yesus. Betul? Ya. Berarti Yesus ini Bapak atau bukan? Tidak, perkataannya. Terus jadi bilang, kok bolak-balik nanya gimana sih? Nah, berarti Yesus bukan Bapak, betul? Iya, perkataan Allah. Udah. Kalau Yesus bukan Bapak, Pak Jimmy, kalau Yesus bukan Bapak, yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Gimana? Kalau Yesus bukan Bapak, ya Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, udah. Hah? Yesus Tuhan. Lah, Bapak Tuhan. Hah? Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Yesus. Udah. Jimmy, yang Tuhan yang mana, Bapak atau Yesus? Kau sudah nanya 3 kali, saya udah jawab. Kenapa kau nggak dengar? Kamu macet di situ, Bu. Kenapa macet? Macet. Siapa Tuhannya kan? Yesus atau Bapak kau bilang gitu kan? Saya bilang Yesus. Iya. Terus kenapa? Kalau dia Tuhan, berarti dia yang maha berkehendak. Oh, enggak dong. Hah? Enggak dong. Jadi Tuhan dalam arti kata apa dia ini? Pelawak. Tuhan dalam arti kata apa dia? Gelar bagi pelawak. Gelar bagi kami. Hah? Karena Yesus apa? Gelar bagi kami. Apa? Gelar bagi kami cuma. Gelar, cuman gelar saja. Cuma gelar saja. Iya. Bukan pencipta. Bukan. Mana berarti ciptaan? Enggak, sekarang gini saya tanya sama kau. Mana yang diciptakan Yesus? Tidak ada. Apa yang diciptakan Yesus? Justru dia yang diciptakan. Jangan ya. Tidak ada yang diciptakan Yesus. Dia adalah ciptaan. Enggak. Dia juga bukan ciptaan. Mantap ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia bukan ciptaan, sedangkan dia manusia? Ya. Manusia kan bukan seperti yang kita juga manusia biasa. Sekarang siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Dia lahir, cuma dengan dia lahir bukan seperti kita manusia yang harus pakai hubungan gitu loh. Bagaimana ceritanya ini? Loh. Dia lahir. Kalau dia lahir berarti dia ciptaan. Tidak loh. Hanya ada 2, Bung. Ciptaan dan pencipta. Kalau Yesus bukan pencipta berarti dia adalah perkataan Allah itu yang menjadi manusia. Kalau dia bukan pencipta berarti dia ciptaan. Enggak, hanya ada
pencipta dan ciptaan. Kalau dia bukan pencipta, dia ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Itu hanya dua. Itu pemikiran. Masa berada di tengah-tengah? Mana ceritanya? Itu kan pemikiranmu. Enggak. Gimana ceritanya? Coba saya tanya dia bagaimana. Jimmy yang menciptakan manusia Yesus atau Bapa? Yang menciptakan manusia Yesus atau Bapa? Allah. Ah? Ngaco lagi. Loh, kenapa? Masolang generasi. Saya bilang Allah. Kok ketawa? Berarti bukan Bapak yang menciptakan. Bagi kami Allah itu adalah Bapa, gitu loh. Terus yang ditanya tadi Bapak atau Yesus, kenapa nanya ke Allah tuh Yun? Nanti kau ditanya nggak ngerti Bapak siapa? Kau bilang lagi nanti Bapak Soeharto, Bapak Jokowi, kau bilang. Bukan, kau kan punya Tuhan itu punya Bapak, punya Mama, punya Tante, punya opung, itu Tuhanmu. Bukan larinya ke manusia ini, ke Tuhanmu. Pemikiranmu. Tanya langsung Bang Andi. Pemikiran biar saudara kita ini sehat Bang. Lanjut Bang. Ya coba ya. Ya tunggu. Bro, Bapak sama Yesus itu, Jimmy. Yesus sama Bapak itu beda atau sama? Andy tunggu dulu. Tunggu kau di situ. Yesus sama Bapak itu beda atau sama, Bro? Tunggu dulu, kau banyakan bertanya tapi nggak pintar-pintar, kau malas saya menerangkannya. Iya, kau macet. Bukan, dengar. Si Santang ini ditanya baik-baik yang menciptakan manusia Bapak atau Yesus, dia sebut Allah. Gimana sih? Andy, dengar. Si Santang ini orang, aduh, gue bilang dari awal bahasa Indonesia nggak nyambung. Andy, karena apa? Sudah terprogram di dalam kepalanya jawabannya. Jadi apapun itu ya nggak bisa, udah apa ya, terformat udah. Andi, kau dengar. Perlu di restart ulang nih CPU-nya nih. Santang ini, setahu saya sudah sepengetahuan saya aja ya, sudah. Kau mau ngomong terus nggak nyambung Kok jadi ke gua dari tadi diam lu. Nggak nyambung deh. Ini akibat kebanyakan sekolah minggu jadi pecah otak. Maksud saya begini nih. Sudah lebih otak pecah meleleh. Tapi pembuluh darah aman kan? Dengar dulu. Justru pembuluh darahnya ini yang hancur. Dengar sini. Empedunya kali. Empedunya sudah meleleh juga. 3 bulan Islam. Dia udah juga harapan. Kan sudah tidak ada harapan lagi kalau sudah kayak gitu. Pintar-pintar. Hancur Mina. Cuma saya mau nanya. Udah ada hancur kau. Sudah. Maaf. Daripada saudara jadi tertawaan banyak orang, mending turun. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Enggak. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus itu Bapa itu sendiri enggak? Ya, Yesus itu Bapa itu. Ditanya balik. Yang berkehendak Yesus menjadi manusia, Bapa. Apakah Yesus datang dengan kehendaknya sendiri? Tidak. Berarti Yesus bukan Bapa. Dibolak-balik.